Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kali ini saya akan mengangkat tema tentang filsafat dan ilmu, perspektif Islamnya. Tema ini terutama saya tujukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah filsafat dan teori filsafat dan teori hukum, ekonomi khususnya. Sebelumnya kita ingin memahami dulu apa itu yang disebut dengan pengertian filsafat dan apa itu pengertian ilmu. Dalam bahasa Inggris ada istilah science dan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, sains seringkali diterjemahkan menjadi ilmu pengetahuan dan knowledge itu sebagai pengetahuan. Mencoba mengutip dari Immanuel Kant, sains diartikan sebagai organized knowledge. Artinya pengetahuan yang diorganisir, disusun secara sistematis, dan itu dibedakan dengan wisdom. Kalau wisdom itu menurut beliau, menurut Immanuel Kant itu adalah organized life, yaitu bagaimana mengorganisasi atau menata kehidupan. Scientific knowledge is in perpetual evolution. It finds itself change from one day to next. Ini menurut Jane Piaget. Pengetahuan-pengetahuan saintifik itu adalah pengetahuan yang akan selalu terus-menerus mengalami proses evolusi. Karena pengetahuan ini akan selalu berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Science give us knowledge, but only philosophy can give us wisdom. Ilmu pengetahuan memberikan kami pengetahuan atau memberikan kami pemahaman. Tetapi hanya filsafat yang bisa memberikan kami kebijakan atau kearifan. Science give us knowledge, but only philosophy give us wisdom. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengertian filsafat. Dengan mengutip kepada tulisan Kachov yang dalam sebuah bukunya yang diterjemahkan oleh Sujono Sumargono, filsafat diartikan sebagai perenungan atau istilahnya perenungan kefilsafatan ialah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri. Itu adalah filsafat, perenungan filsafat. Kemudian dalam tulisannya Harun Hadi Wiono dikatakan bahwa filsafat adalah usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. Sumber pengetahuan ada 3, alam semesta, diri kita sendiri, sejarah. Tidak semua pengetahuan dari ketiga sumber itu bisa disebut sains. Pengetahuan baru bisa disebut sains kalau sudah disusun secara sistematis, rasional, dan komprehensif. Selanjutnya kita akan perkenalkan teori kebenaran dalam filsafat. Dalam filsafat ada beberapa teori ataupun rumusan tentang apa yang disebut dengan kebenaran. Setidak-tidaknya kalau kita lihat dari perspektif filsafat ilmu, ada 3 rumusan ataupun teori kebenaran, yaitu kebenaran koherensi atau kebenaran logis, kebenaran korespondensi atau kebenaran empiris, dan yang ketiga kebenaran pragmatis. Nah,
Bagaimana pengetahuan dalam perspektif Islam itu sendiri? Dalam perspektif Islam, eh, pengetahuan itu sifatnya holistik, menyeluruh. Eh, saya mencoba mengutip dari tulisan yang saya sempat ambil ya dari tulisannya Jeremy Thomas, in the Wood Way of Tauhid, karena dilihat dari perspektif Tauhid, divine unity, knowledge is holistic and there is no compartmentalism, compartmentalization of knowledge into religious and secular sphere. Both type of knowledge contribute to the strengthening of faith, the former through careful study of the revealed word of God, and the latter through the meticulous systematic study of the word of man and nature. Jadi, dalam pandangan dunia tauhid, pengetahuan adalah holistik. Tidak ada pembagian pengetahuan dalam lingkup agama dan lingkup duniawi, pengetahuan agama maupun pengetahuan sekuler. Kedua jenis pengetahuan ini berkontribusi pada penguatan iman. Yang pertama melalui studi yang cermat terhadap firman Allah yang diwahyukan, dan yang terakhir melalui studi yang teliti dan sistematis tentang dunia, manusia, dan alam. Asumsi dasar keilmuan Islam. Kalau kita lihat dari teori ataupun dari konsep ilmu di dalam Islam, kita bisa berangkat dari apa yang asumsi yang mendasari keilmuan di dalam Islam. Di sini kita bisa sebutkan atau tiga hal yang bisa dikatakan sebagai asumsi yang mendasari keilmuan dalam Islam. Pertama, prinsip ketauhidan. Tauhid itu adalah kesatuan, ya, prinsip kesatuan. Yang kedua adalah prinsip adanya realitas, baik itu realitas metafisik dan juga realitas yang fisik. Adanya realitas metafisik di luar realitas fisik yang tidak dapat dipisahkan. Jadi antara realitas fisik dan realitas metafisik itu sama-sama tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, adanya kausalitas, hubungan sebab akibat atau sunnatullah, baik kausalitas fisik, empiris maupun kausalitas yang bersifat metafisik. Jadi penting kita tekankan adanya prinsip kausalitas, sebab ilmu pada dasarnya berkembang karena didasarkan atas adanya asumsi dasar adanya kausalitas. Tanpa adanya asumsi dasar tentang kausalitas, saya pikir ilmu itu tidak akan berkembang. Nah, dalam teori ataupun konsep ilmu itu sendiri ada tiga basis ya, ilmu, yaitu pertama ontologis, dilihat dari aspek filsafat ya, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis itu artinya apa yang dipelajari, epistemologis artinya cara mempelajari menyangkut sumber, cara mempelajari, cara mengukur kebenarannya, dan sebagainya. Kemudian aksiologis menyangkut kegunaan. Ketiganya penting diintegrasikan, baik ontologisnya, epistemologisnya, maupun aksiologisnya. Jadi dalam perspektif keilmuan Islam, kita tidak bisa semata-mata melihat epistemologi barat untuk memahami apa itu ilmu-ilmu keislaman. Jadi ontologisnya, epistemologisnya, maupun aksiologisnya perlu atau penting untuk diintegrasikan, sebab jika ketika basis ilmu itu tidak diintegrasikan, maka akan melahirkan yang namanya dikotomi, dan dikotomi itulah yang kemudian menimbulkan non-integrasi dan akhirnya melahirkan dua macam ilmu, ada yang disebut ilmu agama, ilmu dunia, ilmu agama, dan ilmu sekuler. Apa itu basis integrasi ilmu? Itu antara lain dikemukakan atau barangkali dirintis atau sudah diletakkan sejak dulu oleh filosof Muslim, yaitu Al-Kindi.
yang menyatakan bahwa wahyu yang dipahami dengan benar tidak akan berlawanan dengan pemahaman akal yang benar. Pandangan ini diikuti oleh pemikir Muslim sampai hari ini. Pandangan ini didasarkan pada atas asumsi bahwa kebenaran yang didapat dari ayat-ayat Tuhan di dalam kitab suci tidak akan berlawanan dengan kebenaran yang diperoleh dari ayat-ayat Tuhan dalam diri manusia dan alam semesta. Itulah sebabnya Al-Ghazali juga menggambarkan betapa harmonisnya antara akal dan syara'. Akal menurut Al-Ghazali seperti penglihatan, sementara syara' laksana sinar atau cahaya. Tidak ada gunanya penglihatan kalau tidak ada sinar dari luar, dan tidak ada gunanya sinar kalau tidak ada penglihatan. Syara' adalah akal yang berasal dari luar, sedang akal adalah syara' yang berasal dari dalam. Al-aqlu kal basari wal syar'u kasyu'a wala yughni basarun ma lam yakun syu'a'un min kharijin wala yughni syu'a'un ma lam yakun al-basar. Asy-syar'u aqlun min kharijin wal aqlu syar'un min dakhilin. Itulah kata Al-Ghazali. Mengapa bisa seperti ini? Karena memang Tuhan sebagai atau Allah sebagai sumber kebenaran, al-haqqu min rabbika itu sebenarnya menurunkan dua ayat Quran atau ayat Qur'aniyah yang diterima oleh manusia lewat wahyu, yaitu lewat Nabi Muhammad, dan kemudian ayat-ayat yang kauniyah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum. Jadi wahyu yang benar tidak akan berlawanan dengan akal yang benar. Ini adalah pandangan Al-Kindi. Sungguh demikian, sumber tertinggi atau kebenaran yang mutlak tetap adalah bersumber dari Allah. Kebenaran-kebenaran yang ditangkap oleh manusia, betapapun diberi katakanlah tingkatan, ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada hakul yakin, sampai kepada tingkat hakul yakin sekalipun tetap kebenaran manusia tidak melampaui atau tidak bisa mencapai kebenaran yang sifatnya al-haq mir rabbika, tidak mutlak sebagaimana kebenaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebenarnya manusia itu dengan upaya kebenarannya, termasuk 3 jenis urutan kebenaran itu, tetap memiliki kemungkinan untuk keliru. 3 tingkatan pengetahuan manusia juga memungkinkan ada 3 tingkatan kekeliruan yang mungkin bisa diperoleh oleh manusia. The degree of knowledge, 3 tingkatan pengetahuan manusia, yaitu knowledge by personal experience or intuition, itu yang namanya hakul yakin. Knowledge by perception and reported perception or observation, itu namanya ainul yakin. Kemudian knowledge by inference atau ilmul yakin. Upaya menggali kebenaran dalam tradisi Islam. Ketika Al-Ghazali ingin menunjukkan cara beragam yang benar, beliau misalnya menulis Ihya Ulumuddin, jadi tetap menghidupkan kembali bagaimana cara beragama yang benar. Ketika Imam Bukhari mau menunjukkan mana ucapan, tindakan, dan petunjuk yang benar-benar berasal dari Nabi, beliau menulis Sahih Bukhari. Ketika Imam Syafi'i ingin menjelaskan bagaimana cara atau metode yang benar dalam menggali norma-norma hukum Islam dari ajaran Islam, beliau menulis Ar-Risalah, metode yang benar. Ketika Ibnu Khaldun ingin menunjukkan bagaimana realitas masyarakat Muslim yang benar, yang sebenarnya, beliau menulis Muqaddimah. Jadi kebenaran-kebenaran manusia yang dicari dan dituangkan ataupun yang digambarkan oleh manusia adalah kebenaran pada dasarnya merupakan kebenaran yang plural, tergantung dari mana manusia itu melihat dari perspektif mana. Oleh karena itu, kata Karl Popper dalam History of Science, beliau mengatakan the history of science, like the history of all human ideas, is history of irresponsible dream, of obstinacy, and of error. But science is one of the very few human activities, perhaps the only one, in which error are systematically criticized and very often in time corrected. Jadi kalau diterjemahkan, secara sains, seperti sejarah semua ide manusia adalah sejarah mimpi yang tidak bertanggung jawab,
ketegaran dan kesalahan. Tetapi sains adalah salah satu dari sedikit kegiatan manusia, mungkin satu-satunya di mana kesalahan dikritik secara sistematis, cukup sering dan pada waktunya dikoreksi. Demikianlah uh, filsafat dan keterkaitan filsafat dan ilmu termasuk ilmu-ilmu keislaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.